Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apa-apa yang membuat marah Siti Fatimah itu akan membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apa-apa yang membuat marah Siti Fatimah itu akan membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang tidak mengikuti Siti Fatimah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu akan membuat marah Siti Fatimah. Mengganggu anak keturunannya Siti Fatimah itu akan mengganggu Siti Fatimah. Melukai anak keturunannya Siti Fatimah akan melukai Siti Fatimah dan akan melukai Rasulullah dan pasti akan melukai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sulit hidupnya di dunia, sulit hidupnya di akhirat. Itu keadaannya. Karena itu berhati-hati dengan wanita dan berhati-hati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah dan jaga, lindungi, sayangi, cintai anak-anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sampaikan hal ini, oh ini karena seorang Habib jadi sampaikan ini, enggak saya. Bukan. Justru karena rahmatnya Allah sama kita, sayangnya Allah sama kita, satu-satunya nabi yang seakan selalu ada bersama kita walaupun jasadnya sudah dikubur cuma Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan diadakan terus menerus sampai hari kiamat, keturunannya Nabi Muhammad tidak akan pernah terputus. Paham? Dan alhamdulillah kalau kita bisa melihat anak keturunannya Rasulullah, bisa melihat foto-fotonya, bisa kenal, bersyukur. Karena dengan cara seperti itu adalah anak tangga untuk melihat kakek beliau Nabi Muhammad SAW. Tapi juga bukan berarti seorang anak keturunannya Rasulullah SAW ini bukan berarti juga dia malaikat. Dia juga punya salah karena manusia. Karena Ahlul Bait atau keturunannya Rasulullah itu yang godain setannya lebih hebat lagi. Bukan setan-setan biasa. Setannya memang sudah pangkat-pangkat iblis. Setan ini pangkat-pangkat Dajjal, memang kaki tangannya Dajjal betul yang menggoda Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu kalau ada mau ngelihat dikatakan inna matsala ahli baiti kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, sesungguhnya keadaan anak cucuku kata Rasulullah ahli baiti keluargaku seperti safinanya Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, yang naik ke dalamnya selamat, yang tinggal di luarnya maka dia akan tenggelam. Itu Ahlul Bait. Tapi maksudnya bukan berarti Ahlul Bait ini semuanya juga malaikat. Dengan artian apa? Ketika ada melihat Ahlul Bait atau keturunannya Nabi Muhammad SAW yang tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan dia, nggak usah cintai. Ah, Ahlul Bait kok begini? Kok habaib seperti ini? Kok ini keturunannya Rasulullah kok seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Nasihatin, deketin, selamatkan dia dari lubang maksiat. Kalau ada Ahlul Bait melakukan dosa, diamin. Diamnya kita dengan dosa yang dilakukan sama anak keturunannya Rasulullah itu dosa yang besar di hadapannya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nasihatin, Ustadz saya nggak berani nasihatin. Kenapa? Saya nasihatin nanti dipukul. Dia orang yang kuat, dia orang yang enggak. Ustadz kalau nggak bisa nasihatin dengan tangan bagaimana? Rasulullah sudah ngajarin kok, tenang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Yang lihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Artinya apa? Kalau ada yang mau minum, keluarga ente, teman dekat ente ada yang mau minum, depan mata ente ambil minumannya, buang. Jangan ente ambil, ente simpan. Ente ambil, ente buang. Itu salah satu merubah kemungkaran. Tapi kalau itu keluarga, jangan ente gagal paham. Begitu ente dengar begini, oh kalau ada maksiat kita rubah dengan tangan kita, ente pergi ke bar-bar yang ada di Timika ini. Ente ambil semua minumannya. Ente ambil semua perempuan-perempuannya. Pakaiin jilbab, pakaiin ini, minumannya disimpan, dibawa. Wuh, ente bawa kemana? Ini hadisnya Rasulullah. Siapa yang ngajarin? Habib Helmi. Hadisnya apa? Siapa saja yang ngelihat kemungkaran, pokoknya rubah dengan tangan. Selesai hidup saya sayang. Fa'ilam tastati, lanjutannya kata Nabi Muhammad, kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan, pakai mulut. Bilangin, bro, kasih tinggal sudah barang begitu sayang. Itu cuma buat nambah dosa ente doang nanti di hadapan Allah. Bro, Allah kasih tangan itu dengan sehat. Kepala ente itu dikasih akal yang sehat. Tinggalin sudah barang-barang begitu sayang. Nggak bisa juga, fabi qalbi, maka dengan hatinya aja.
Fadzalika dhaful iman, maka itu seburuk-buruknya, bukan seburuk-buruknya, serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Kenapa? Artinya apa? Pasti dengan hati doakan, ya Allah, saya nggak bisa merubah saudara saya dengan tangan saya. Saya nggak bisa merubah saudara saya dengan mulut saya. Kalau saya bilangin, malah saya nanti dilempar botol lagi. Saya nggak bisa merubah dengan tangan, dengan lisan, maka saya hanya mendoakan, ya Allah, doakan agar dia selamat. Setelah kita melihat mendoakan orang yang maksiat misalnya, kita doakan dia nih, justru dia lebih membutuhkan untuk didoakan. Setelah kita melihat, apakah kita ngerasa diri kita lebih baik dari orang tersebut? Enggak. Mereka maksiat, mereka nyakitin kita. Apakah ini orang yang nyakitin kita, mereka lebih afdol? Atau kita lebih afdol? Dia banyak dosa, Ustaz. Kenapa? Ngomongin saya, nyakitin saya, senyum di depan, nusuk di belakang, dosa paling banyak. Apakah pantas kita merasa diri lebih baik dari orang tersebut? Tidak. Ini cara untuk menjaga hati. Tetap mendoakan walaupun orang itu jahat. Tetap mendoakan walaupun orang itu maksiat. Tetap mendoakan tanpa harus merasa diri paling terdepan. Paham? Apalagi kepada ahlul bait, anak cucunya Rasulullah. Ada yang salah, nasihatin. Rubah dengan tangan kalau kita bisa. Nggak bisa dinasihatin, nggak bisa didoakan. Tapi benci atau jangan? Bencinya dilanjutkan? Saya benci dia karena maksiat. Boleh? Tidak boleh membenci orangnya. Yang boleh dibenci perbuatannya. Faham? Karena itu, kalau saya menjelaskan ini, bukan saya minta dihormatin. Atau seluruh habaib itu minta atau butuh dihormatin. Enggak. Cuman hal ini yang jarang dibawa atau difahamin atau diberikan penjelasan kepada umat Islam. Umat Islam itu tahu dan wajib tahu kalau Ahlul Bait itu keturunan Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat. Siapa mereka juga harus tahu. Bagaimana harus kalian kita kepada mereka juga wajib tahu. Dan untuk Ahlul Baitnya sendiri punya kewajiban double-double. Kenapa? Dia pertama punya garis keturunan daripada Rasulullah. Harus jaga nama besar keluarga. Betul nggak? Nggak usah kita bawa keluarga Nabi. Keluarga kita aja harus dijaga nggak nama baiknya? Dijaga toh? Harus dijaga nama baik keluarga kita. Dan yang kedua, punya kewajiban lebih, wajib menyampaikan dakwah dengan cara dan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena garis keturunannya semuanya berdakwah. Semuanya menyebarkan dakwah kasih sayang. Semuanya menyebarkan Islam. Semuanya ngajarin agama Islam. Maka ambil bagian dari yang bisa ceramah, belajar agama, ambil. Yang dia pekerja, ambil dakwahnya dari kerjaannya. Ambil semua sisi untuk berdakwah. Jangan keluar rumah kecuali niat untuk berdakwah. Makanya bahkan keluar rumah tuh diajarkan. Saya niat untuk dakwah di jalan Allah. Keluar dari rumah, mau kerja Ustaz? Iya, kerja juga dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dan ada banyak hal tentunya harus kita bahas nanti di lain waktu. Karena ini fitnah di akhir zaman itu banyak keluar dari orang-orang terdekatnya Rasulullah, Ahlul Bait dan sahabatnya Nabi Muhammad. Orang yang pengen ngancurin Islam pasti adu domba di antara Ahlul Bait dan sahabatnya Nabi Muhammad. Orang yang pengen ngancurin Islam biar dia terpisah dan terpecah belah. Dan yang paling senang memecah belah itu adalah setan. Dan oleh karena itu orang yang ingin fitnah pun, orang yang merasa memanfaatkan kemuliaan Ahlul Bait, mengharapkan agar dimuliakan atau mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan duniawi atau apapun, mereka akan memanfaatkan ke garis keturunan ini. Karena itu banyak orang yang ngaku-ngaku menjadi Ahlul Bait. Saya ini Ahlul Bait, saya ini keturunannya Rasulullah, saya ini begini. Jadi jangan kaget, saya pengen jamaah jangan kaget kalau ada orang ngaku Nabi, nasihatin, ingetin, doakan, tetap mencintai. Bukan berarti harus membenci. Karena banyak orang punya tujuan yang tidak kita tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi kita sebagai orang yang paham, saya pribadi, sebagai orang yang sedikit paham tentang ketentuan daripada Ahlul Bait, saya harus mencegah siapapun yang saya tahu mengaku Ahlul Bait atau garis keturunan Nabi Muhammad, walaupun resikonya harus saya yang mati. Mati itu murah buat kita. Karena kita punya garis keturunan, semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus wafat, enggak, saya enggak takut. Dikatakan mayan fak min Ahlul Bait, tidak terlepas dari Ahlul Bait itu dua hal. Asy-syaja'ah wal karam. Keberanian sama kedermawanan yang tinggi. Itu dua daripada ciri-ciri keturunannya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham keturunan ini siapa, apa maksud tujuannya. Kenapa sih Allah beda-bedakan? Allah membedakan itu kenapa? Karena Allah ingin mewujudkan ucapannya dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak utus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Bagian daripada rahmat, Allah tetapkan, kekalkan selalu ada anak keturunannya Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia. Di mana aja ada. Di tempat apa aja ada anak cucunya Rasulullah. Dan paling banyak, terbanyak anak cucunya Rasulullah itu adanya di Indonesia. Kenapa demikian? Guru kita tuh pernah menyampaikan, karena mungkin memang orang-orangnya dekat, orang-orangnya baik, menjalankan ilmunya juga baik, sanad keilmuannya juga baik, sehingga Rasulullah cinta sama Indonesia, dan Allah pun cinta dengan Indonesia, sehingga ditakdirkan Indonesia ini banyak ahlul bait atau para habaib keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi barokahnya luar biasa Indonesia ini. Dan kita lihat sejarah, Masya Allah. Dan kenapa juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunannya tetap ada selalu di tengah-tengah kita. Ada daerah yang banyak, ada daerah yang dikit, sampai ada beberapa daerah disebut dengan kampung Arab. Kalau di Palembang sendiri, tempat kelahiran orang tua saya, ada kampung Assegaf, ada kampung Alkaf, ada kampung Syahab, ada kampung ini, kampung-kampung para habaib sendiri. Disebutkan di situ semuanya, dan banyak semuanya. Masjid-masjidnya sama seperti di Kota Tarim pun seperti itu. Dan kita garis keturunan ini semuanya seperti tali rantai, dan tidak ada tipu muslihat di dalamnya atau mengarang-arang cerita, nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW menjaga ini semuanya, dan doanya Nabi Muhammad ketika menikahkan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, Allahumma akfir minhum, Allahumma akhrij minhum al-kathir at-tayyib. Keluarkan dari dua pasang ini yang banyak dan yang baik. Kalau tidak baik, mungkin boleh dicek nasab. Kalau tidak baik, mungkin dicek bagaimana ayahnya, orang tuanya menikah. Kalau masih tidak baik juga, wajib kita nasihatin. Tapi jangan berprasangka buruk. Cari tahunya boleh, tapi ini ada perkumpulan sendiri yang mencari tahu untuk hal-hal tersebut. Paham? Bukan untuk minta dibanggakan, dihebat-hebatin, enggak, bukan seperti itu. Justru kita punya tanggung jawab, para ahlul bait itu punya tanggung jawab lebih nanti. Malu kita sampai di akhirat ketemu sama keluarga kakek moyang kita, tapi kita ini bukan menjalankan apa yang dijalankannya. Bahkan Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf Muqaddam Ats-Tsani, beliau menyampaikan dalam kitab Syarhus Sudur, Imam Abdurrahman Al-Masyhur, beliau menyampaikan, Imam As-Saqqaf ini menyampaikan, kalau ada keturunanku yang enggak mengikuti jalan yang diajarkan oleh kakek moyang kita daripada memahami Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnahnya dan amalan-amalannya, kalau ada yang seperti itu, mungkin dia keluar bukan dari air mani saya, tapi keluar dari air kencing saya. Bukan berarti jadi anak dari hasil air kencing, bukan, tapi hinaan. Artinya sungguh punya keturunan yang sangat buruk kalau tidak menjaga, tidak pandai menjaga nama baik keluarganya. Dan jangan pernah bangga untuk mengatakan, saya punya bapak ini, saya punya kakek ini, saya punya ini, saya punya ini. Oh, saya punya kakek, oh lebih hebat, saya punya ini. Dikatakan, laisal fata man qala hadza abi. Bukan orang laki-laki yang bijaksana yang mengatakan, ini loh bapak saya. Walakinnal fata, akan tetapi sesungguhnya laki-laki itu man qala dzaka ana. Ini yang saya kerjakan. Saya sudah melakukan ini. Itu laki-laki. Dikatakan, memang kita ini para ahlul bait, nasihat untuk ahlul bait, kita ini sebaik-baiknya kakek, paling enak punya kakek itu ente orang nih. Tapi kakek ente punya cucu yang paling buruk kayak ente. Seperti ucapannya Habib Ali Jufri saat ditanya sama murid-muridnya Habib Umar, apa sih kekurangannya Habib Umar? Maka Habib Ali Jufri mengatakan, kekurangannya saya lihat nggak ada. Tapi yang saya paham kekurangannya Habib Umar itu apa? Punya murid kayak ente. Apa artinya? Abu Nawas paling besar. Paham? Jadi terkadang yang merusak nama baik guru lembaga itu bukan dianya, bukan gurunya. Tapi orang-orang sekelilingnya, pecintanya ini yang terkadang overload atau over apa ya namanya?
Terlalu berlebihan mengagung-agungkan. Tapi mengagungkannya aja, mengamalkan amalannya nol. Wah ini guru saya dia amalannya Masya Allah, ijazahnya, wih gurunya banyak ini buat segala macam. Masya Allah. Ente bikin apa? Ya saya cuma sekedar cerita saja mau. Aduh sayang, lempar handphone besar aja. Nah kalau yang seperti itu bahkan dikatakan belajar pun kalau mau cari sanad keilmuan, seluruh ilmu yang di atas kita buka kitab sanad ilmu tafsir, sanad hadis, sanad ilmu fikih, semua ilmu agama dalam agama Islam, semua sanadnya kita pasti akan menemukan ujungnya atau atasnya itu ada daripada garis keturunannya Rasulullah SAW. Itu pasti ada. Bahkan ditantang, ayo yang mengatakan nggak ada Ahlul Bait itu nggak ada, keluarga Nabi Muhammad nggak ada. Ada di antara para ulama yang menjadi ulama atau menjadi aulia tanpa jalur Ahlul Bait. Bahkan thariqah, kalau kita nanti belajar apa itu thariqah, thariqah Ba'alawi, thariqah Syadziliyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Jailaniyah, thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah, semua thariqat itu tidak ada jalannya sanadnya kecuali nyampainya kepada Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Tidak ada jalannya. Dan ini bukan untuk kebanggaan bagi kita, tapi untuk kita faham agar kita bisa memanfaatkan takdir yang ditentukan sama Allah. Kalau Allah jaga garis keturunannya Nabi Muhammad SAW agar kita bisa dekat-dekat, agar kita bisa mengambil ilmunya, agar kita bisa bermanfaat dan bisa baik untuk bisa dekat sama Rasulullah. Dulu ada satu muhibbin, orang yang cinta kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW, itu suka ngasih hadiah. Tapi setiap ngasih hadiah dia cubit. Jadi contohnya ngasih hadiah Habib Ja'far air minum atau kopi dicubit. Au, sampai Habibnya ini ngomong, aduh, kenapa kah? Weh, kau bikin apa? Dicubit, ngasih hadiah dicubit. Kenapa? Dia bilang, ente kenapa sih? Ditanya sama Halatul muridnya, ulama besar, kiai besar, ditanya, kiai, kenapa bikin barang seperti ini? Biasanya, ini dari logikanya aja, biasanya, kakek itu yang lebih emosi kalau cucunya disakitin, dilukain, betul nggak? Atau nenek itu lebih sakit hati, lebih marah, lebih peka gitu dalam keadaan kalau cucunya diapa-apain. Maka saya itu bukan mau nyakitin, bukan nyubit yang kenceng, bukan yang keras sampai berbekas, enggak. Cuman dia biar kaget aja, biar aduh kenapa, biar tujuannya tuh kalau saya kagetin cucunya, jadi Rasulullah juga kakeknya, cucu saya diapain tuh? Sama siapa? Nah, sama siapanya yang saya cari? Oh, sama kiai ini. Jadi saya juga disebut terus sama Rasulullah. Khidmah, ngebantu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya bukan hal yang lain, bukan dunia, bukan terkenal, bukan apa enggak. Murni tujuannya karena Allah sama Rasulullah. Nanti juga akan bareng nanti sama Rasulullah di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Rasulullah menyampaikan, seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Itu cintanya sama siapa? Hah? Betul. Yakin? Kalau gitu itu sama Nabi Muhammad, insyaallah. Ya Allah, jadikan kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad dalam ucapan kita dan juga tercermin dalam perbuatan kita. Jangan jadikan cinta kita ini cinta yang palsu, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta tanamkan dalam diri kami Allah. Hakikat cinta mudahkan kami untuk mengikuti Rasulullah SAW, insyaallah, amin ya rabbal alamin.